molor 15 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmawan Arifin SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan yang kami hormati Ibu Sayekti Endah Retno Melani SEMSI sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mira Firdani Nurkhasanah, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022 selaku MC pada praktikum pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pemaparan materi oleh Ibu Sayekti Endah Retno Melani selaku pemateri pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi, tanpa mengurangi rasa hormat, kepada Ibu Sayekti Endah Retno Melani, SEMSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mira Firdani sebelumnya sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terkhusus juga terima kasih kepada seluruh teman-teman asisten lab ya yang pagi hari ini juga barangkali juga ikut terlibat untuk namanya suksesnya kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian juga saya menyapa teman-teman peserta praktikum. Halo, selamat pagi. Ibu. Cek, masih semangat? Ya, oke. Semoga dengan pertemuan pagi ini gitu ya, kita masih pagi dan kita berharap teman-teman juga sudah sarapan sehingga membuat kita semua untuk bersemangat sedikit nanti mendengarkan materi atau menyimak materi dari saya dan berikutnya nanti lebih jauhnya akan kita gunakan melalui sesi diskusi ya. Oke, untuk sebelumnya saya bisa dibantu Mbak Meira atau kawan-kawan aslab untuk menampilkan slide PPT yang sudah saya share sebelumnya tadi pagi ya mungkin. Oke, terima kasih sudah tampil slide-nya. Oke, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini, teman-teman semua, kita akan membahas khusus mengenai salah satu teknik dari analisis fundamental nih, teman-teman semua. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita bicara analisis fundamental itu ada banyak rasio, ada banyak pertimbangan terkait dengan kinerja daripada perusahaan atau historical yang menjadi pertimbangan kita sebagai seorang investor untuk kita putuskan dalam berinvestasi khusus aset keuangan atau terkhusus mungkin kalau teman-teman nanti dengan menggunakan aplikasi iPodGo gitu ya, teman-teman akan berinvestasi menggunakan saham. Artinya yang kita bahas pada pagi hari ini hanya sebagian kecil di antara analisis fundamental yang
bisa sebagai dasar untuk nanti pengambilan keputusan bagi teman-teman semua. Tapi karena kita basicnya dari accounting atau akuntansi, saya yakin teman-teman sudah mengenal banyak rasio ya. Kita tahu kita sudah belajar banyak rasio melalui beberapa mata kuliah, mungkin dari manajemen keuangan yang juga pernah teman-teman ambil di semester sebelumnya, gitu ya. Mata kuliah yang lainnya itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk analisis kinerja perusahaan dengan menggunakan data masa lalu ya. Oke, jadi karena memang hari ini dibatasi hanya 4 rasio, yaitu kita bicara mengenai return on equity atau ROE, ini salah satu rasio yang nanti akan mewakili rasio profitabilitas, padahal kita tahu ada banyak rasio profitabilitas yang lainnya gitu ya. Kemudian ada salah satu yang mewakili rasio leverage atau equity ratio atau kita kenal dengan DER. Kemudian ada rasio pasar, salah satu yang mewakili ada PBV ya, book value, dan juga dividend yield yang mengukur seberapa tingkat return atau tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, khususnya yang investor ini sifatnya investasinya jangka panjang. Jadi kalau kita milih strategi value investing gitu ya, dengan menggunakan pendekatan fundamental ini ditujukan bagi investor yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi gitu ya. Karena investasi itu tidak serta-merta untung dalam waktu yang singkat, tidak. Ketika kita memilih yang namanya fundamental analysis itu artinya investornya pasti mengharapkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang, tidak mungkin hanya dalam jangka pendek teman-teman semua. Karena di sini dibutuhkan kesabaran investor tersebut untuk memahami bagaimana historical dari perusahaan ya, tidak sekedar itu profit yang secepat-cepatnya atau sesingkat-singkatnya. Karena menurut saya nggak mungkin yang namanya investasi itu kita bisa untung cepat atau profit cepat dalam waktu singkat, itu tidak mungkin gitu ya. Apalagi kita berbicara dalam konteks syariah. Dalam konteks syariah itu ketika kita berinvestasi, kita dengan pengalaman semua. Oke, kita langsung mulai value investing, slide berikutnya. Ya, oke. Sedikit mengenai beberapa tokoh ya yang mempopulerkan strategi value investing ini, yang sebagaimana kita tahu gitu ya, ada 3 tokoh utama. Yang pertama yang mempopulerkan awal strategi value investing itu ada investor yang muncul di abad 20-an, yaitu Benjamin Graham, teman-teman semua. Kemudian berikutnya anak didik daripada Benjamin Graham ini juga yang sekarang kita kenal dengan investor kelas dunia, yaitu ada Warren Buffett ya, yang juga mempopulerkan strategi value investing ini. Dan di Indonesia sendiri ada tokoh value investor yang cukup terkenal, yaitu Loh Keng Hong, teman-teman semua. Oke, next. Kemudian kita perlu tahu dulu apa itu value investing sesungguhnya gitu ya. Karena seringkali value investing ini dipersamakan atau seringkali disebut dengan kita beli saham bintang 5 tapi dengan harga kaki 5 gitu ya. Tapi yang perlu jadi catatan adalah ketika kita ingin mendapatkan saham bintang 5 dengan harga kaki 5 itu tidak serta-merta saham itu yang murah dalam konteks murahan, tidak ya, tapi murah yang dalam arti ini sebenarnya dia memiliki nilai wajar atau nilai sesungguhnya dari saham itu yang jauh lebih tinggi daripada nilai harga pasarnya ketika kita membeli, yang kita kenal dengan kita beli dengan harga pasar, yaitu harga kaki 5. Nah, oleh karenanya sebagai seorang value investor, jadi investor yang menerapkan strategi value investing itu disebut sebagai value investor, itu harus punya pemahaman yang cukup mendalam mengenai data historis perusahaan, baik itu melalui data-data laporan keuangan, laporan tahunan, atau data-data dokumen lain yang bisa kita dapatkan dari perusahaan gitu ya. Oke. Nah, oleh karenanya value investing ini merupakan secara definisi itu ya, metode untuk bisa membeli harga saham yang mana kita berharap harga saham itu adalah di bawah harga wajarnya atau nilai intrinsiknya, biasanya disebut dengan nilai intrinsik gitu ya, sehingga ketika kita bisa membeli harga saham
itu di bawah harga wajarnya atau nilai intrinsiknya itu disebut sebagai saham yang murah atau dikenal dengan saham yang under value, yang nantinya di kemudian hari gitu ya, setelah kita hold atau menahan saham yang kita miliki itu, dan kemudian kita ikuti perkembangan saham itu sampai dengan saham itu mempunyai kinerja yang cukup baik, nanti suatu saat kita jual, maka kita bisa menjual harga saham itu dengan menggunakan harga wajarnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya saham itu nanti ya teman-teman ya, ini akan dipelajari di mata kuliah berikutnya nanti teman-teman semua untuk detailnya gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari saham itu kita mengenal ada yang namanya nilai nominal gitu ya. Nilai nominal itu nilai saham yang tertera pada sertifikat sahamnya, itu namanya nilai nominal. Kemudian ada nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai saham sesuai dengan pembukuan atau catatan dari perusahaan, yang mana nanti teman-teman bisa dapatkan itu dari membaca laporan tahunan atau laporan keuangannya perusahaan. Nah, kemudian nanti ada nilai intrinsik atau nilai wajar. Nah, ini nilai yang sesungguhnya dari suatu saham, bukan nilai nominal dan juga bukan nilai buku, dan juga ada yang disebut sebagai nilai pasar. Nilai pasar itu nilai saham yang terbentuk dari mekanisme tawar-menawar yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Sebagaimana teman-teman tahu, yang harga yang ada di IDX, ada di situs-situs Yahoo Finance dan sebagainya yang disebut sebagai close price gitu ya. Itu merupakan yang namanya harga pasar saham yang terbentuk dari mekanisme continuous auction atau lelang yang berkelanjutan di antara investor jual dan investor beli di pasar modal Indonesia. Nah, yang susah itu memang menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik saham, teman-teman semua. Nah, ini nanti bisa kita pelajari lebih detailnya ada di mata kuliah berikutnya. Nah, nanti kita itu sebagai seorang investor kalau ingin mengambil keputusan apakah membeli, apakah nanti kita akan menjual atau hold atau menahan saham yang kita miliki itu, kita akan membandingkan antara nilai intrinsik dengan yang namanya nilai pasar saham, teman-teman semua. Nah, nilai intrinsik kan nilai wajar atau nilai sesungguhnya. Manakala nilai sesungguhnya atau nilai intrinsik itu lebih besar daripada harga pasarnya. Harga pasar tuh harga yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, yang terbentuk dari mekanisme tawar-menawar tadi, atau kita kenal dengan close price-nya. Nilai intrinsiknya lebih gede, nilai sesungguhnya lebih besar daripada harga pasarnya. Oh, sebenarnya saham ini nilainya itu 10.000, tapi dia dijual dengan harga 8.000. Nah, berarti saham itu murah. Nah, value investing yang kita harapkan tuh seperti itu gitu ya. Jadi kita itu mengharapkan bisa membeli saham itu harga pasarnya itu di bawah nilai sesungguhnya dari nilai intrinsik saham atau nilai wajar saham, yang kelak kemudian hari ketika kita akan menjual saham itu, maka kita tidak lagi menggunakan harga pasar, tapi harga saham yang kita jual nanti di kemudian hari itu nanti 10.000 ketika kita jual. Jadi kita belinya 8.000 tapi nanti kita bisa jual dengan harga 10.000. Nah, ini nanti yang disebut sebagai capital gain atau keuntungan. Nah, strategi value investing ini mengharapkan demikian, teman-teman. Kita membeli saham di bawah harga wajarnya atau nilai intrinsiknya ya, atau saham itu murah untuk nanti kemudian dijual sesuai dengan harga wajarnya, karena kita berharap untuk mendapatkan keuntungan, teman-teman semua. Nah, tapi itu tidak dalam waktu yang singkat. Sekali lagi penekanan saya, ketika seorang value investor memilih menggunakan value investing strategi ini sifatnya adalah jangka panjang, teman-teman semua gitu ya. Kita akan mengamati kinerja dari saham itu dalam waktu yang singkat, 1, 2, atau 3 hari tidak gitu ya. Jadilah investor yang memang bijak gitu ketika memilih yang namanya value investing ini atau sebagai value investor. Oke. Sehingga untuk mendapatkan saham ini gitu ya, kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung nilai intrinsik sahamnya. Nah, kalau secara konsep teori portofolio nanti teman-teman akan dapat di mata kuliah berikutnya gitu ya. Nanti ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan nilai sekarang atau kita kenal dengan present value, atau dengan menggunakan pendekatan price earning ratio atau PER ya, salah satu rasio yang juga bisa dijadikan sebagai untuk melihat apakah saham itu murah, mahal atau tidak, kita dengan melihat yang namanya rasio PER gitu ya. Oke, next.
Oke, kemudian untuk bisa menerapkan strategi value investing ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa tahapan ya atau beberapa langkah untuk teman-teman semua bisa menerapkan value investing ini. Tidak hanya satu langkah, tidak, tapi beberapa tahapan. Yang pertama, seorang investor itu harus memiliki kemampuan dalam memilih metode analisa ketika dia memilih yang namanya value investing. Maksudnya apa gitu ya? Jadi dalam menganalisis saham gitu ya, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja saham itu sendiri. Tidak hanya faktor internal saja, tapi juga ada faktor eksternal. Jadi kalau kita bicara konsep teori ekonomi itu ada variabel makro, ada variabel mikro, teman-teman semua. Nah, kalau kita berbicara masalah kita pengen sebagai seorang investor mau dari mana dulu nih analisisnya? Apakah mau dari apa namanya top down atau ke down up gitu ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tergantung pilihan investornya. Misalnya Mbak Maira sebagai seorang investor, nanti Mbak Maira akan lebih memilih ngamati dulu internalnya perusahaan, baru nanti dikaitkan dengan kondisi makronya suatu negara, atau dibalik Mbak Maira ngamati dulu kondisi makro suatu negara, perekonomian suatu negara, baru nanti dikerucutkan ke fundamentalnya perusahaan atau faktor internalnya. Nah, dua faktor ini menjadi faktor yang sangat penting dipertimbangkan, tidak bisa meniadakan salah satunya di dalam kita sebagai seorang value investor gitu ya. Nah, tinggal nanti pilihannya mau dari internal dulu, faktor internalnya dulu, ngamati laporan keuangan, kinerja keuangannya, laporan tahunan, baru nanti kaitkan dengan kondisi makro, bagaimana kita melihat kondisi inflasi, suku bunga, nilai tukar, daya beli masyarakat, karena itu berpengaruh teman-teman semua. Jadi kalau ada inflasi, tingkat suku bunga banknya juga tinggi, itu biasanya akan berpengaruh terhadap harga pasar juga akan turun teman-teman semua. Nah, itu juga akan menjadi faktor yang berpengaruh internal perusahaan. Nah, itu justru sangat berpengaruh nanti. Makanya saya bilang, meskipun yang kita bahas di sini itu hanya 4 rasio, teman-teman, tapi sejatinya ketika kita ingin menjadi seorang value investor yang apa namanya, yang utuh, itu harus tahu seluruh fundamentalnya perusahaan dengan melihat berbagai rasio, nanti rasio keuangan. Oke, itu yang perlu kita tahu, pilih metode analisa yang tepat. Yang kedua, juga silahkan sebagai seorang investor itu harus up to date ya, artinya pantau sektor saat ini yang sedang diminati masyarakat, yang juga sedang tren kinerjanya baik ya, tidak hanya sekedar diminati, tapi juga lihat dia fundamentalnya bagus atau tidak, kinerjanya bagus atau tidak, seperti apa. Nah, itu juga perlu dijadikan sebagai tambahan untuk kita menganalisis ya. Oke, kemudian yang ketiga, screening saham yang memiliki fundamental bagus. Nah, ini sudah kepada tataran teknisnya ya. Jadi kalau kita milih fundamental yang bagus itu ada banyak rasio, saya bilang tadi, kalau di sini kita tadi sebut ada 4 gitu ya. ROE, nah tentukan ROE yang baik itu yang kira-kira berapa persen. Sebenarnya tidak ada parameter yang pasti ya. ROE yang baik itu yang berapa nilainya atau di atas berapa itu tidak ya, itu kembali lagi karena ketika kita ingin melihat kinerja atau fundamentalnya perusahaan, misalnya dari sisi ROE ya tetap harus dengan melihat rasio yang lainnya. Tapi biasanya kadang-kadang investor itu kalau secara apa namanya implikasi prakteknya gitu ya, kadang melihat oh asal ROE sudah di atas 15% atau 20% itu insya Allah sudah aman, maksudnya baik gitu ya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu juga nanti per sektornya, perbandingan dengan industri yang sejenis. Kemudian mereka juga kadang melihat fundamental yang bagus itu dilihat dari PBV, price book value gitu ya, yang nilainya di bawah 1 kali gitu ya, atau nilai price earning ratio atau PER yang kurang dari 10 gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama teman-teman. Kita tetap harus melihat faktor yang lainnya yang menunjang apa namanya fundamental perusahaan gitu ya. Cuma untuk men-screening, mengerucutkan supaya karena kan sekarang emitennya sudah hampir 800-an ya. Per 2022 itu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia sudah hampir 800-an ya. Nah, itu kita untuk mengelompokkan itu gitu ya supaya
tidak bingung gitu ya, maka bolehlah melihat dengan mengelompokkan perusahaan mungkin yang dipilih dikelompokkan dengan ROE yang di atas 15% atau 20%, kemudian PBV-nya 1 kali, PER-nya kurang dari 10 gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa screening melalui itu beberapa rasio yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, ketahui valuasi dan nilai intrinsik saham yang akan dibeli. Nah, ini memang yang biasanya agak sedikit menyulitkan investor ya, karena ada rumus tertentu yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai intrinsik atau nilai sesungguhnya dari suatu saham itu tadi. Seperti saya bilang tadi, kalau kita ingin membeli, menahan atau menjual saham itu dengan membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasarnya. Artinya kalau nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, berarti saham itu murah atau saham yang under value. Kalau saham murah, berarti layak kita beli. Sebaliknya, ketika nilai intrinsik itu kurang dari harga pasar, gitu ya, berarti kudune regane 8.000 tapi dijualnya dengan 10.000. Nah, berarti kan saham itu mahal gitu ya. Nah, kalau saham itu mahal, maka keputusan yang bisa kita ambil adalah silahkan jual saham kita gitu ya. Oke, kemudian kalau nilai intrinsiknya sama dengan harga pasarnya gitu ya, maka tidak perlu melakukan aksi tertentu dulu atau hold, cukup menahan dulu. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa tren perkembangan daripada harga saham untuk periode berikutnya. Kita bisa melakukan aksi apakah mau beli ataukah jual terkait dengan saham yang kita incar. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian juga tahap berikutnya silakan lakukan analisis faktor fundamental perusahaan. Tadi tidak hanya lihat rasio gitu ya, tapi juga silakan pelajari laporan keuangannya, karena Anda dari orang akuntansi gitu ya, saya yakin nanti Anda cukup punya kelebihan gitu ya dalam hal bagaimana membaca laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan kalau kita tahu kan ada banyak elemennya ya, ada laporan posisi keuangan atau kita kenal dengan neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan juga yang namanya catatan atas laporan keuangan. Kalau orang akuntansi biasanya detail, dia tidak hanya akan melihat neraca saja, dia tidak akan mengamati laporan laba rugi saja, tapi mereka juga akan mengevaluasi atau menganalisis yang namanya CALK, teman-teman. Catatan atas laporan keuangan gitu. Itu kelebihan kita orang accounting gitu ya. Karena kita punya kemampuan untuk membaca laporan keuangan dan sampai dengan menginterpretasikan. Mungkin kalau mungkin sekarang teman-teman masih semester 3 ya, masih proses mengarah ke sana. Nanti kalau teman-teman sudah di level semester 7, nanti insya Allah Anda sudah akan menguasai itu, bagaimana kita bisa membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan. Oke, kemudian menentukan waktu membeli saham yang tepat tadi. Setelah kita tahu atau menghitung nilai intrinsik tadi gitu ya, kalau memang saham itu kategorinya under value atau nilai intrinsik lebih tinggi daripada harga pasar, maka silahkan beli sahamnya. Oke, kemudian tetap harus memantau perkembangan tren laporan keuangan terbaru atau laporan non keuangan yang juga diterbitkan oleh perusahaan. Silahkan langsung akses ke webnya IDX ya, yang sumbernya yang kredibel ya. Kalau saya lebih senang lihat perkembangan terkait dengan kinerja perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu langsung ke sumbernya Bursa Efek Indonesia untuk kita tahu perkembangannya. Atau mungkin dari OJK juga bisa nanti kita lihat perkembangan statistik perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke, kemudian yang terakhir menentukan waktu menjual saham, kapan tepat kita menjual saham. Jadi kadang-kala kalau investor tuh menganalisis ya, saham ini rugi, kemudian saham yang kita punya maksudnya kok rugi terus ya, kemudian mengalami masalah tertentu gitu ya. Jangan gegabah, artinya jangan langsung jual takut keburu rugi, tidak gitu ya. Tapi kita amati dulu, meskipun perusahaan itu rugi untuk beberapa periode misalnya, kemudian dia juga menghadapi masalah tertentu dalam notasi khusus misalnya. Nah, itu coba kita lakukan analisis tabayun dulu gitu ya. Jangan langsung gegabah, langsung saya jual aja. Kalian adalah investor yang cerdas gitu ya. Saya berharap kalian jadi investor yang sophisticated, yang cerdas. Maka silahkan analisis lebih jauh dulu dengan mendalam, lihat perkembangan tren dan perkembangan harga sahamnya, apakah memang sedang turun atau betul-betul atau meningkat. Kemudian kita lihat analisis rasio-rasio yang lainnya. Kalau memang semua rasio menunjukkan memang kinerjanya tidak baik gitu ya, setelah kita mengevaluasi beberapa pendekatan fundamental yang lainnya, baru putuskan untuk
untuk jual saham itu. Artinya jangan menjadi seorang investor yang gegabah gitu ya dalam pengambilan keputusan, baik beli, jual gitu ya, atau menahan saham. Itu jadilah investor yang sophisticated atau investor yang cerdas, dilandasi oleh wawasan atau pengetahuan teman-teman semua. Karena takutnya kalau teman-teman itu gegabah, spekulasi, jadinya tidak investasi, jadinya nanti judi gitu ya. Nah itu hati-hati, beda tipis ya ketika kita, karena aset keuangan ini sangat liquid ya, gitu ya, dan itu sangat menarik gitu ya, pergerakannya real time gitu. Nah ini hati-hati, silahkan kalau saya tadi katakan investasi itu tidak singkat, tidak dalam waktu yang cepat untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak, kita butuh proses, butuh waktu supaya kita tidak terjerumus dalam kategori spekulasi atau naudzubillah min dzalik, judi itu tadi. Oke, jangan sampai salah ke arah ke sana. Oke, lanjut. Artinya jangan mainan saham teman-teman semuanya. Oke, kalau memang tertarik investasi di saham ya gunakan basic pengetahuan kalian. Oke, nah ini beberapa parameter value investing yang kita akan detailkan hari ini ada 4 ya, ROE, DER, PBV, dan juga dividend yield. Oke, next. Yang pertama dulu yaitu ROE. Return on equity. Nah, nanti kita akan pelajari mulai apa itu definisinya, fungsinya ROE untuk apa, bagaimana cara menghitung ROE, interpretasinya ROE seperti apa, dan contoh untuk menginterpretasikan ROE itu bagaimana. Oke, next. Nah, apa itu ROE gitu ya? Return on equity, tingkat pengembalian daripada modal kita gitu ya. Jadi ROE ini merupakan salah satu rasio profitabilitas teman-teman. Selain rasio profitabilitas yang lain, karena kita mengenal ada ROA, ada ROI, ada ROCE dan sebagainya, NPM dan sebagainya yang merupakan mereka juga rasio profitabilitas. Tapi kenapa kita milih ROE gitu ya? Karena ROE itu gitu ya, sebagaimana kita ketahui gitu ya, kalau orang akuntansi itu kan mendefinisikan sesuai dengan mengukurnya atau rumusnya kan ROE dihitung dari laba bersih dibagi dengan total equity atau total modal. Nah, di dalam menghitung yang namanya tingkat pengembalian itu atau kita kenal dengan return ya nanti ya, atau kalau nanti kita bicaranya nanti dividen itu ya. Nah, itu menghitungnya kan berdasarkan dari laba bersih. Nah, kalau kita bicara ROE itu elemen pembandingnya adalah laba bersih dibandingkan dengan modalnya perusahaan. Kita kan investor. Kalau kita beli sahamnya perusahaan, maka itu menjadi modal bagi perusahaan. Nah, sehingga kenapa nggak milih yang namanya ROA? Kalau ROA kan elemennya total aset. Nah, kalau kita investasi saham di perusahaan kan tidak masuknya ke aset ya, tapi kan modalnya perusahaan gitu ya. Maka yang kita pilih di sini adalah ROE, dan return on equity ini bebas daripada unsur utangnya karena memang murni penghitungan laba bersih yang nanti akan dialokasikan kepada investor itu dibandingkan dengan yang namanya equity atau total modal, terbebas dari yang namanya unsur utang atau liability. Nah, itu kalau orang accounting tuh analisanya nanti sampai ke sana. Oke. Jadi rasio equity itu makanya kita pilih sebagai dasar untuk kita mempertimbangkan di value investing. Kita tidak milih ROA atau ROI ya. Kenapa nggak ROI juga, Bu? Lah, ROI juga sama. ROI itu dihitung dari laba bersih dibagi total investasi. Nah, total investasinya kan tidak hanya dari saham, tapi total investasi yang dipilih oleh perusahaan. Bisa jadi dia beli aset tetap atau aset real kan gitu. Plus yang namanya aset keuangan. Nah, ROE di sini itu memang mencerminkan tingkat pengembalian atau laba perusahaan yang dibandingkan dengan modalnya perusahaan tadi, karena elemen penghitung tingkat return kita itu dari berdasarkan pada equity-nya perusahaan. Maka yang dipilih adalah ROE. Nah, oke. Dan ROE atau semakin tinggi ROE berarti fundamental perusahaan itu semakin bagus. Gitu ya. Artinya apa? Kan elemen penghitungnya dari laba bersih dibagi dengan total modal kan. Kalau ROE semakin tinggi berarti apa? Laba bersihnya semakin tinggi dibandingkan dengan equity-nya gitu ya. Dengan equity X
perusahaan mampu menghasilkan laba yang maksimal. Nah, kalau labanya tinggi, otomatis kita investor asumsinya, oh nanti dividen yang dibagikan ke saya juga tinggi. Paling tidak kan persepsinya begitu. Maka ROE yang semakin tinggi, maka fundamental perusahaan itu dikatakan dia semakin baik gitu ya. Oke. Dan sebenarnya tidak ada batasan minimal atau maksimal ROE yang bagus itu harus berapa persen ya kan itu ya. Karena lagi-lagi kita nanti juga melihat fundamental yang lainnya. Oke. Artinya yang penting semakin tinggi ROE, semakin baik fundamentalnya perusahaan. Oke, next. Nah, fungsinya ROE buat apa gitu ya? Ada beberapa fungsi ROE gitu ya. Yang pertama yaitu ROE digunakan sebagai salah satu instrumen analisis untuk menilai efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan untuk kebutuhan produksi dan atau penjualan. Nah, tadi saya bilang karena ROE itu dihitung dari laba bersih per ekuitas gitu ya, per total modal, maka dengan kita mengukur rasio ROE ini kita akan tahu, oh kalau perusahaan itu menggunakan alokasi modal X rupiah, dia bisa menghasilkan laba setengah X. Oh, kalau dia menggunakan 2X modal, nanti keuntungannya adalah X. Nah, semakin tinggi laba yang dihasilkan, mencerminkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola modalnya dengan baik. Gitu ya. Sehingga ROE ini dijadikan sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi. Apakah penggunaan modal perusahaan itu dia digunakan untuk kegiatan yang efisien atau tidak. Itu bisa tercermin dari ROE. Yang kedua, bahan pertimbangan investor untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengkonversi modal menjadi profit. Nah, tadi dengan yang saya bilang tadi, dengan modal X menghasilkan laba setengah X misalnya, tapi dengan modal 2X dia juga semakin tinggi, labanya menjadi X gitu ya. Nah itu tadi, artinya apa? Semakin modalnya tinggi digunakan oleh perusahaan, maka laba yang dihasilkan harapannya juga harus semakin besar gitu ya. Oke. Makanya dibilang tadi, ROE yang semakin tinggi, fundamental perusahaannya pasti semakin baik. Yang ketiga, ROE juga dijadikan sebagai salah satu indikator kesuksesan manajemen perusahaan dalam mencapai target penjualan dan meraih laba bersih ya. Tadi dengan penggunaan modal secara digunakan dalam operasional, dilakukan secara efisien dan efektif oleh perusahaan, dikelola oleh manajemen sedemikian rupa, maka ini juga ketika laba bersihnya tinggi sebagai elemen perhitungan ROE atau ROE-nya tinggi, ini mencerminkan bahwa manajemennya tuh kinerjanya bagus. Tapi kalau ROE-nya rendah, nah ini tanda tanya, manajemennya bisa kerja nggak gitu, manajernya bisa kerja nggak untuk menghasilkan laba yang tinggi ini dari perbandingan ROE. Oke. Yang berikutnya, ukuran apakah perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan. Ya jelas, ROE-nya semakin tinggi, gambaran perusahaannya itu semakin cerah. Ya. Artinya apa? Berarti kan perusahaan profitable. Tapi kalau ROE-nya dari tinggi kemudian grafiknya semakin turun. Nah, ini tanda tanya. Berarti perusahaan tidak semakin profitable dan takutnya nanti rugi gitu ya. Maka untuk ROE ini semakin tinggi, berarti nanti kita bisa memprediksikan bahwa ke depan perusahaan itu berarti kinerjanya pasti akan semakin baik. Yang terakhir, ROE itu digunakan sebagai pembanding atas pencapaian kinerja profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain. Ya, sekali lagi, ketika kita ingin menginterpretasikan ROE suatu saham perusahaan tertentu itu sudah tinggi atau belum, itu harus dibandingkan dengan ROE pada perusahaan sejenis atau ROE rata-rata industrinya gitu ya. Untuk kita bisa bilang bahwa oh ROE-nya tinggi gitu ya. Oke, tuh. Next. Nah, ini tadi untuk ROE elemennya tadi ya, untuk pembilangnya, elemen penghitungnya tuh yang atas laba bersih, yang bawah itu modal atau equity. Nah, ini mumpung ini jurusannya akuntansi, maka saya tekankan ya. Jadi, kalau nanti kalian buka laba bersih itu kan diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif ya. Nanti silahkan buka laporan laba rugi komprehensif, download salah satu laporan laba rugi komprehensifnya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, silahkan. Kadang teman-teman bingung karena sekarang laporan laba rugi komprehensif itu ada apa namanya komponen labanya itu tidak hanya sekedar laba kotor, laba bersih, tapi juga ada yang namanya laba
komprehensif lainnya. Nah, ini yang tahu orang akuntansi ya. Nanti kalau di laporan keuangan itu ada elemen yang atas itu ada laba berjalan, bawahnya itu laba komprehensif lainnya. Ini yang dipakai yang mana nih datanya gitu ya. Nah, untuk penghitungan laba bersih di dalam elemen penghitungan ROE ini kita tidak menggunakan yang laba komprehensif lainnya teman-teman semua. Karena kalau nanti teman-teman belajar AKM, AKL, teori akuntansi, laba komprehensif lainnya itu tidak hanya dibentuk dari kegiatan operasional perusahaan, tapi laba komprehensif lainnya itu diperoleh dari kegiatan atau aktivitas perusahaan yang non operasional. Gitu. Padahal ROE ini yang komponen laba bersih penghitung ROE ini harus dari kegiatan utama perusahaan gitu ya. Maka jangan sampai salah ngambil data. Bu, kan di aplikasi iPodgo sudah ada penghitungan ROE. Ya nggak apa-apa, memang kita bisa menggunakan fundamental analisis yang sudah ada di aplikasi ya. Memang silahkan yang cara mudahnya begitu. Tapi kita juga harus tahu asal muasalnya ROE ini penghitungannya dari mana gitu. Nah, karena di sini mumpung akuntansi, maka saya tekankan itu ya. Ketika mencari laba bersih itu jangan salah ambil data. Nanti yang diambil data laba komprehensif lainnya. Karena kalau kita ngambilnya dari laba komprehensif lainnya, itu tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan sebagai komponen penghitung ROE. Termasuk equity. Dalam mengambil equity itu yang diambil sebagai modal atau ekuitas itu adalah dengan mengeluarkan, kalau nanti perusahaan tuh mengeluarkan dua saham ya, dua jenis saham, ada saham preferen dan saham biasa, maka total ekuitasnya itu adalah yang dari saham biasa gitu ya. Yang saham preferen itu dikeluarkan karena memang saham preferen itu bukan merupakan bagian dari dalam perhitungan laba bersih gitu ya. Maka harus hati-hati. Orang accounting harus cermat di situ dalam perhitungan ROE gitu ya. Oke, next. Nah, ini penghitungannya laba bersih dibagi dengan ekuitas dikalikan 100%. Nilai ROE yang bagus atau yang mendekati 100%, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu efektif dan efisien dalam menghasilkan labanya. Sebaliknya, jika ROE-nya semakin kecil atau mendekati angka 0%, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu tidak cukup mampu untuk mengelola modalnya, sehingga tidak efektif dalam menghasilkan pendapatan atau profit bagi perusahaan. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh ya yang mungkin bisa diaplikasikan teman-teman nanti yang saya bilang tadi supaya bisa membedakan antara laba bersih dengan laba komprehensif lainnya. Ini kita ambilkan salah satunya dari laporan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yaitu Unilever gitu ya tahun 2020. Nah, nanti teman-teman bisa download laporan keuangan atau laporan tahunannya, buka web www.idx.co.id ya teman-teman ya. Kemudian di atas itu nanti ada submenu ya. Salah satunya ada submenu perusahaan tercatat. Oke, next slide berikutnya. Ada tampilannya, ini saya screenshotkan. Next, Mbak, slide berikutnya. Nah, ini kalau ini tampilan daripada web daripada IDX. Nah, di atas itu kan ada data pasar, produk, dan perusahaan tercatat. Silahkan nanti teman-teman klik perusahaan tercatat, kemudian nanti pilihlah data laporan keuangannya. Oke, next slide berikutnya. Oke, nah ini nanti kalau sudah milih laporan keuangan dan tahunan, silahkan diklik bagian-bagian yang dibutuhkan. Kalau butuh untuk jenis laporan, tuh misalnya pilihnya yang laporan keuangan, ya silahkan diklik yang laporan keuangan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan laporan tahunan yang lengkap, ya silahkan klik yang laporan tahunan. Kemudian klik jenis efeknya saham ya, karena kita ingin tahu karena tadi investasinya berupa saham, silahkan klik saham. Nanti kalau terkait dengan ingin tahu obligasi, ya silahkan klik obligasi. Kemudian masukkan kode perusahaannya, karena Unilever itu kodenya UNVR, silahkan isikan nanti UNVR atau nanti diklik ke bawah, nanti kemudian dicari kode perusahaannya, kemudian masukkan tahun sesuai dengan kebutuhan. Mau tahun 2021 ya silahkan nanti pilih tahun 2021, atau nanti tahun 2020 masukkan tahun 2020, kemudian klik cari, nanti next slide berikutnya.
Oke, nanti akan keluar PDF ya, file PDF untuk nanti di-download ya teman-teman semua. Oke, kita pilih salah satu perusahaan untuk kita lihat ya, analisis dengan menggunakan ROE dan juga beberapa nanti rasio berikutnya. Kita pilih Unilever karena Unilever merupakan salah satu perusahaan yang dia merupakan rajanya di sektor consumer good atau barang-barang konsumsi ya di Indonesia dan di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Dan kita juga setiap hari tidak pernah melewatkan tidak menggunakan produk Unilever, saya rasa teman-teman semua gitu ya. Oke, dan juga sesuai dengan kinerjanya Unilever ini per tahun 2022 ya, September 2022 itu dia masuk dalam 50 besar perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar. Bahkan di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia dia masuk ranking 10 kapitalisasi pasar terbesar atau di urutan 9 kalau tidak salah. Nanti silahkan teman-teman cek di webnya Bursa Efek Indonesia. Nah, kita contohkan salah satu nih. Nanti monggo silahkan kalian boleh menganalisis perusahaan yang lainnya. Ini saya hanya sebagai contoh saja teman-teman semua. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, laporan laba rugi komprehensif ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman download laporan keuangan, salah satunya laporan laba rugi komprehensif. Nah, ini tampilan yang namanya laporan laba rugi komprehensifnya perusahaan Unilever teman-teman semua. Nah, itu yang saya lingkari merah, yang saya kotaki merah, itu ada laba, yang di bawahnya juga ada laba jumlah penghasilan komprehensif lain ya, gitu ya, atau laba sebelum bunga pajak, penyusutan atau EBITDA teman-teman semua. Nah, komponen laba yang digunakan untuk penghitungan ROE itu yang atas ya, yang saya kotak tulisan laba itu saja nanti teman-teman, bukan yang bawah. Tapi yang untuk perhitungan ROE itu teman-teman semua itu yang komponen kotak yang saya laba yang bagian atas yang tertulisnya hanya laba teman-teman, itu sebagai perhitungan daripada untuk ROE nanti yang disebut sebagai net income atau laba bersih. Sekali lagi karena kalau dari teori akuntansi yang nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah berikutnya, laba komprehensif itu merupakan laba yang dihasilkan di luar bisnis atau operasional perusahaan gitu ya. Contohnya apa Bu? Kalau perusahaan misalnya dia melakukan penjualan atau pembelian bahan baku dengan cara ekspor atau impor, maka pembayarannya dengan menggunakan mata uang asing ya, misalnya ada selisih kurs ya. Nah, kalau terjadi selisih kurs pada saat pembayaran dengan pada saat transaksi pembelian, maka ada keuntungan atau kerugian selisih kurs begitu ya. Nah, itu kan di luar operasi utama. Maka itu masuknya ke komponen keuntungan atau kerugian di laba komprehensif lainnya. Berbeda dengan yang namanya yang atas ya. Kalau yang atas memang berkaitan dengan kegiatan bagaimana kita menjual atau mendistribusikan produk perusahaan itu sendiri. Nah, kalau yang di luar itu ya, maka itu menjadi komponen laba komprehensif lainnya. Nah, maka yang digunakan untuk perhitungan ROE yang saya kotak yang atas itu ya yang tertulis laba. Oke, next. Oke, kemudian data equity atau ekuitas kita ambilkan dari jumlah ekuitas itu ya. Kita lihat di Unilever mereka hanya menerbitkan saham biasa teman-teman semua ya, tidak ada saham preferen gitu ya, sehingga nilai daripada saham preferen tidak perlu kita kurangkan. Nah, kalau nanti saya bilang tadi ada saham preferen, maka nilai modal yang khusus untuk saham preferen harus kita kurangkan dulu teman-teman semua, karena kebetulan di sini tidak ada saham preferen, maka total ekuitasnya yang kita ambil langsung jumlah ekuitas teman-teman. Tapi saya bilang nanti kalau di perusahaan itu dia juga menerbitkan saham preferen, maka total ekuitas di sini yang saya kotak merah itu ya, kemudian angkanya ambilkan dari sampingnya, harus dikurangi dulu dengan yang namanya modal dari saham preferen teman-teman semua. Oke, next. Nah, ini kemudian kita masukkan angka-angka tadi gitu ya. Dan ternyata ROE dari Unilever itu adalah sebesar 145%, jauh di atas 100% gitu ya. Oke, padahal kalau kita bilang ROE itu kan maksimal 100%, tapi ternyata Unilever ini dia ROE-nya itu di atas 100% atau sebesar 145% itu tadi ya. Oke. Kemudian nilai ROE di atas 100% ini apakah dikatakan baik atau tidak gitu ya? Atau menunjukkan
kinerja yang mengkhawatirkan gitu ya, karena kok di atas 100% ya, dia jumlahnya 145% gitu ya. Nah, kita evaluasi dulu gitu ya. Ternyata Unilever itu memang setiap tahunnya teman-teman, nanti kalau teman-teman lihat perkembangan kinerja jangka panjang ya gitu ya. Misalnya 5 tahun gitu ya. ROE Unilever itu selalu di atas angka 100% setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini apa namanya, kalau saya lihat secara kasat mata gitu ya, hal ini disebabkan Unilever itu selalu menggunakan utang sebagai mesin menghasilkan laba dibandingkan ia menggunakan aset atau ekuitasnya sendiri gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman baca detail di CALK-nya, kemudian ngamati kinerjanya dari tahun ke tahun gitu ya, ternyata dalam menghasilkan laba untuk kegiatan operasionalnya itu antara equity dengan utangnya, nah itu Unilever itu lebih banyak menggunakan apa namanya, untuk kegiatan operasionalnya itu tidak dari asetnya atau ekuitasnya, tapi dari pendanaan utangnya. Nah, utang yang mana yang nanti akan digunakan itu, apakah utang jangka panjang atau jangka pendek, nanti kita lihat lagi gitu ya. Oke, karena di satu sisi dia dia memang pendanaan kegiatan operasionalnya menggunakan utang, tapi utang yang sehat atau tidak untuk kegiatan operasionalnya ini lah kita analisis lebih jauh nanti di DER ya, debt equity ratio nanti. Oke, lanjut. Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau saya bilang tadi Unilever itu lebih banyak utangnya daripada ekuitasnya atau aset dalam mendanai kegiatan operasional. Ini dilihat ya. Ini jumlah liability itu teman-teman lihat, yang saya kotak itu ya angka sampingnya itu kan 15 miliar ya, triliun ya, 15 triliun sekian. Tetapi kalau ekuitasnya cuma sebesar 4 triliun sekian ya. Nah, itu kan ternyata memang antara utang dengan ekuitasnya dia lebih tinggi utangnya, sehingga dalam kegiatan operasionalnya dia menggunakan utang lebih banyak gitu ya, sehingga apa namanya tadi ROE-nya tinggi sekali karena apa? Modalnya kecil, labanya gede gitu ya. Cuma laba bersihnya Unilever ini gede karena dia menggunakan kegiatan operasionalnya itu tidak dari ekuitasnya, tapi dari utangnya gitu ya. Sehingga ketika kita ngitung ROE, rasio ROE, laba bersih dibagi dengan ekuitas, dari utang dia bisa menghasilkan laba bersih yang tinggi, berarti angka laba bersihnya kan tinggi. Dibagi dengan ekuitas yang jumlahnya kecil, sehingga pasti menghasilkan ROE yang sangat tinggi gitu ya. Maka tadi hasil perhitungannya 145% gitu ya, karena labanya tinggi, modalnya dibandingkan dengan labanya kecil gitu komposisi modalnya, karena memang perusahaan mendanainya dengan menggunakan utang dibanding dengan equity-nya. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, selain daripada lihat dari laporan keuangan, nanti teman-teman juga bisa langsung download ya perhitungan ROE untuk masing-masing perusahaan tuh dari IDX statistik, teman-teman. Jadi Bursa Efek Indonesia tuh setiap periodik itu dia akan mengeluarkan IDX statistik ya. Silahkan bisa di-download melalui web IDX ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa dapatkan itu tanpa menghitung sendiri rasio ROE ya. Kalau misalnya, enggak, saya nggak mau pusing, Bu. Saya langsung lihat datanya aja dari IDX statistik atau melalui apa namanya aplikasi iPodgo yang teman-teman sudah buka akun di sana, nanti dari fundamental analisisnya rasio ROE juga sudah dihitungkan di sana untuk bisa mendapatkan angkanya. Tapi tidak ada salahnya orang accounting harus skeptis, harus kepo ya gitu ya. Kita harus sebagai orang akuntansi harus punya kelebihan untuk tahu dari mana angka ini berasal. Oke, next. Oke, kemudian bagaimana menganalisis ROE gitu ya. Jadi apakah dengan angka yang 145% tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini sangat baik, tidak gitu ya. Tapi silahkan setelah tadi kita tahu apa namanya Unilever itu ROE-nya sebesar 145%, maka bandingkan ROE pada perusahaan dalam industri yang sejenis yang sama-sama consumer good ya. Silahkan dibandingkan Unilever dengan industri yang sejenisnya untuk tahu apakah ROE-nya itu baik atau tidak. Kemudian juga bandingkan ROE Unilever dari tahun ke
tahun untuk melihat perkembangannya, tidak hanya sekedar rasio ROE-nya, tapi tadi perkembangan pendanaan perusahaannya, apakah dari utang ataukah dari equity, karena sekaligus di sana nanti kita bisa mengevaluasi itu teman-teman semua. Jadi bandingkan juga ROE dari tahun ke tahun. Nah, kemudian semakin meningkat ROE dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan industri yang sejenis gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang semakin bertumbuh atau ke depan perusahaan itu punya prospek yang cerah teman-teman semua. Jadi lihat dulu tadi bandingkan dengan industri sejenis dan juga bandingkan dengan dari tahun ke tahun. Itu untuk ROE. Next. Nah, kesimpulannya ROE saat ini memang masih menjadi primadona dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan dibandingkan dengan rasio yang lainnya kalau kita bicara terkait dengan investasi saham. Dan rasio ini memang benar-benar bisa kita andalkan terutama pada perusahaan yang telah kita ketahui sejarahnya atau fundamentalnya. Namun ingat di sisi lain ROE juga memiliki kelemahan yang harusnya juga diantisipasi oleh investor supaya ketika kita menggunakan ROE sebagai dasar pengambilan keputusan investasi tidak salah gitu ya. Oke, next. Artinya silahkan juga melihat rasio yang lain. Rasio yang kedua yaitu debt equity ratio atau DER. Kita kenal dengan DER, dia merupakan salah satu rasio yang mewakili rasio hutang teman-teman atau rasio solvabilitas atau kita kenal dengan rasio leverage gitu ya. Karena apa? Rasio solvabilitas atau rasio leverage atau rasio utang tidak hanya ada DER gitu ya, tapi ada DAR juga, debt asset ratio gitu ya. Sama seperti ROE tadi gitu ya. Kenapa kita milih DER dibandingkan dengan DAR? Karena kalau kita bicara investasi saham yang itu nanti masuknya kepada elemen modal, maka lebih tepatnya menggunakan rasio utang ini tidak menggunakan DAR. DAR itu dihitung dari total utang bandingkan total aset. Ingat, ketika kita berinvestasi saham, itu tidak masuk di aset, tapi masuknya di modal saham. Maka lebih tepat menggunakan debt equity ratio, karena dihitung dari total utang per total modal, membandingkan antara berapa utangnya perusahaan dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan atau dimiliki oleh perusahaan. Oke, next slide berikutnya. Nah, apa itu DER gitu ya? Kita mulai dari definisi dulu gitu ya. DER merupakan rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya dan kebijakan keuangan yang diambil dalam mendanai operasional perusahaan. Ya, karena kenapa dia dibilang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya, karena memang elemen penghitung daripada DER ini adalah total utang, baik utang jangka pendek ataupun jangka panjang dibagi dengan yang namanya total modal atau equity gitu ya. Nah, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki DER kurang dari 100% atau kurang dari 1. Semakin rasio DER itu semakin kecil, maka rasio fundamental perusahaan itu semakin baik. Namun, yang jadi catatan penting, ini tidak berlaku bagi perusahaan di sektor keuangan, contohnya perbankan gitu ya. Artinya apa? DER perusahaan sektor keuangan atau perusahaan perbankan itu pasti akan menghasilkan DER yang sangat tinggi, bahkan di atas 100% teman-teman semua. Kenapa? Nah, itu nanti yang akan kita lihat itu. Sehingga kalau kita bicara rasio DER itu sebenarnya tidak tepat kalau kita gunakan untuk menganalisis saham bagi perusahaan di sektor keuangan gitu ya. Karena parameternya berbeda dengan sektor non keuangan. Kalau kita bicara non keuangan, DER yang baik itu yang nilainya semakin kecil gitu ya, atau kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Tapi ini berkebalikan dengan yang namanya sektor keuangan. Sektor keuangan itu kita tidak bisa bicara bahwa DER semakin kecil itu semakin baik, karena komposisi sektor keuangan ini ketika kita bicara DER berbeda. Itu ya teman-teman semua. Karena apa? Kalau kita bicara non keuangan, utang itu ya utang komponennya, karena memang kita tidak punya uang lebih, maka kita pinjam kepada pihak kreditur kita, entah perbankan atau institusi lain atau masyarakat. Tapi kalau sektor keuangan atau perbankan, yang menjadi elemen komponen utang itu apa? Tabungan atau deposito nasabah. Jadi kalau misalnya Anda nabung di bank atau
di perbankan, sektor perbankan gitu ya, itu uang yang masuk kepada catatan pembukuannya bank itu gitu ya, itu tidak menjadi modal atau aset teman-teman, tapi uang yang kamu tabung di bank itu dicatatnya oleh perbankan sebagai utangnya dia gitu ya. Karena apa? Dia menghimpun dana dari masyarakat, dia punya beban untuk mengolah dana dari masyarakat ini menjadi sebuah kegiatan yang produktif, nanti akan menghasilkan keuntungan bagi perbankan. Gitu. Maka komponen tabungan tadi dicatatnya sebagai utang di dalam perbankan. Maka kalau kita bilang dari perusahaan perbankan semakin kecil semakin baik, tidak bisa. Justru kalau dernya semakin tinggi, bank itu dia semakin mampu menghimpun dana dari masyarakat, banknya semakin laku gitu ya. Karena dana yang terhimpun ke dia itu semakin banyak gitu. Nah, ini beda. Makanya saya bilang, saya garis bawahi dulu. Dari ini berbeda antara sektor yang keuangan dengan yang non keuangan gitu. Jangan persamakan itu. Nanti tiba-tiba misalnya Mbak Maira, Bu, itu kata Bu Endah, dari semakin kecil semakin baik. Tapi kenapa BMRI gitu ya, Bank Mandiri kok darinya tinggi sekali, kok Ibu juga bilang baik? Lah tadi karena bank itu perbankan itu dalam mendefinisikan der perlakuannya berbeda, tidak sama gitu ya, antara yang keuangan dan non keuangan teman-teman semua gitu. Oke, itu konsepnya seperti itu. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi DER pada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, misalnya bank, asuransi, itu bisa mencapai 5 sampai 6 kali atau lebih dari 1 ya. Atau di atas 100%, bisa jadi 500 sampai 600% teman-teman semua. Oke, tidak hanya bank tapi asuransi sama ya. Asuransi itu menghimpun pembayaran premi daripada nasabahnya, itu juga masuknya ke komponen utang ya teman-teman. Sektor keuangan itu jadi menghimpun dana dari masyarakat itu dia pencatatannya di utang, bukan di aset ataupun di modal sebagaimana perusahaan non keuangan. Oke. Kemudian DER yang tinggi pada sebuah bank menunjukkan seberapa besar jumlah simpanan pihak ketiga atau nasabah gitu ya, itu menyimpan uangnya di bank tersebut. Artinya utangnya perusahaan keuangan itu semakin tinggi, berarti bank itu atau sektor keuangan itu semakin laku di mata nasabahnya. Semakin besar jumlah simpanan nasabah di bank tersebut yang mengakibatkan DER itu tinggi, maka semakin banyak dana yang bisa disalurkan sebagai kredit oleh bank kepada masyarakat lagi, sehingga potensi keuntungan yang akan diperoleh perbankan itu juga akan semakin besar gitu ya. Jadi kalau utangnya bank itu semakin tinggi, dia bisa mengelola dengan baik gitu ya. Maka nanti laba perusahaan atau laba perbankan itu juga akan semakin tinggi meskipun utangnya tinggi, karena utangnya perusahaan perbankan itu bukan jelek loh ya, dia komposisinya menunjukkan kredibilitas dia, malahan semakin tinggi utang perusahaan keuangan semakin kredibel dia. Oke, next slide berikutnya. Oke, ini contoh untuk DER perbankan ya. Saya ambilkan tahun 2020 ya. Ada BRI atau Bank BRI, BBCA Bank BCA, BMRI Bank Mandiri, dan juga Bank BNI itu ya. Teman-teman kalau dihitung atau teman-teman lihat dari IDX statistik atau buka dari aplikasinya iPodgo untuk fundamental perusahaan ini gitu ya, ternyata DER untuk perusahaan perbankan tuh memang di atas 1 teman-teman semua, atau di atas 100%. Silahkan nanti teman-teman cek ya. Oke, lanjut next. Nah, fungsinya adalah yang pertama, untuk melihat jumlah atau kuantitas penggunaan utang perusahaan. Ya, rasio DER karena elemen penghitungnya adalah total utang dibagi dengan total modal, maka melalui rasio ini kita bisa melihat berapa besar toh utangnya perusahaan itu gitu. Dan berapa proporsional atau komposisi antara utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya perusahaan gitu ya. Oke. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang dimilikinya. Nah, karena tadi dibandingkan dengan total modal,
perusahaan punya utang, kita bicaranya asumsinya non keuangan ya, bukan yang sektor keuangan ya. Jadi yang non keuangan ketika kita bicara DER gitu ya, maka dari DER itu kita bisa membandingkan seberapa mampu perusahaan itu bayar utangnya dengan membandingkan antara total utang dan modal yang dia miliki gitu ya. Kalau modalnya lebih tinggi daripada utangnya, maka perusahaan dianggap mampu untuk bayar utangnya. Artinya apa? DER semakin kecil, berarti dianggap dia semakin mampu untuk bayar utangnya bagi perusahaan non keuangan gitu ya. Sebaliknya kalau yang non keuangan ya tadi yang keuangan berbeda nanti interpretasinya gitu ya. Jadi orang akuntansi harus tahu, harus bisa membedakan interpretasi sama-sama DER, tapi di industri keuangan dan non keuangan akan berbeda untuk interpretasinya. Oke, yang ketiga sebagai acuan struktur modal perusahaan. Kita tahu bahwa struktur modal perusahaan itu ada dua, pendanaan dari eksternal dan internal. Eksternal itu dari utang, kalau internal itu dari modal. Nah, kita akan melihat bahwa perusahaan itu sebenarnya nek DWE oke utang dibandingkan dengan modalnya tuh, oh berarti memang perusahaan itu modalnya tuh terbatas ya. Memang dia itu karena pendanaan kegiatannya tuh dari utang gitu. Tapi dilihat dulu utangnya itu apakah utang jangka pendek atau jangka panjang, itu juga menentukan apakah perusahaan itu sehat atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat nanti next slide berikutnya. Nah, ini untuk menghitung DER, total utang dibagi dengan total ekuitas ya, teman-teman semua ya. Dan lihat nanti kalau liability itu atau utang itu apa namanya, komponennya ada 3, ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lain-lain teman-teman semua. Oke, next kita lihat nanti untuk contoh perhitungannya. Oke, untuk interpretasinya itu tadi ya, kalau untuk yang sektor non keuangan, dari yang ideal adalah yang di bawah angka 1 atau di bawah 100%. Namun kadangkala rentang antara 1,5 sampai 2 kali juga masih dalam kategori bisa diterima teman-teman semua. Karena masih bisa ditolerir bahwa perusahaan itu masih mampu untuk membayar kewajiban utangnya ya. Jadi monggo nanti teman-teman antara 150 sampai 200% itu juga kadangkala masih bisa ditolerir ya teman-teman semua. Oke, next slide berikutnya. Nah, tadi yang kita contohkan untuk perusahaan, oh belum, back dulu Mbak, back. Nah ini ya, bagaimana kalau DER itu di atas angka 1 atau 100% ya teman-teman semua ya. Oke, apakah perusahaan itu dalam kategori sehat atau tidak, kita lihat dulu. Jadi kalau DER itu untuk perusahaan yang non keuangan di atas 100%, maka kita pertimbangkan dulu. Apakah hutang atau kewajiban tersebut hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek? Apakah hutang tersebut diperoleh dari pinjaman bank atau penerbitan surat utang obligasi, atau hanya utang usaha kepada pemasok atau vendor, atau utang akibat dari pendapatan diterima di muka atau uang muka kerja. Jadi kalau kita mau mendefinisikan perusahaan itu sehat atau tidak dari sisi DER, karena utangnya yang tinggi, dilihat dulu. Utangnya itu lebih banyak utang jangka panjang atau jangka pendek. Kalaupun dia lebih banyak utang jangka panjang, dilihat apakah itu utang berbunga, artinya utang yang pinjam kepada bank yang harus ada kewajiban bayar bagi hasil atau bunga gitu ya. Atau ternyata utangnya itu dalam bentuk obligasi gitu ya. Kalau obligasi masih sehat, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Atau utang kita kepada vendor atau pemasok kita karena kita mendapatkan pendapatan diterima di muka. Nah, itu nanti juga dilihat dulu utangnya utang yang seperti apa. Nah, jika ternyata utang tersebut hanya utang jangka pendek atau hutang usaha kepada pemasok atau hutang akibat diterbitkannya atau diterimanya pendapatan diterima di muka gitu ya, maka kalau orang akuntansi bilang itu masih sehat. Jadi kalau komponen utangnya tinggi tadi sebagai perhitungan DER-nya tinggi, tapi ternyata utang yang tinggi itu dari utang yang sifatnya jangka pendek, oh ternyata perusahaan itu masih sehat teman-teman semua. Jangan khawatir gitu ya.
Jika ternyata utang jangka, namun sebaliknya, jika hutang yang tinggi di dalam komponen perhitungan DER itu akibat adanya utang jangka panjang yang tadi hutang berbunga, maka kita bisa katakan bahwa perusahaan itu tidak dalam kondisi yang sehat, gitu ya, atau kurang sehat. Bu, lah untuk yang namanya Unilever tadi bagaimana? Kan di awal tadi ketika ngitung ROE, saya bilang bahwa pendanaan perusahaannya itu lebih besar daripada utang dibandingkan dengan modalnya kan teman-teman. Tapi lihat teman-teman di komponen ini laporan posisi keuangan bagian utang ya, punyanya Unilever. Yang saya kotak merah itu ada keterangan jumlah utang jangka pendek sama yang bawahnya jumlah utang jangka panjang. Anda bandingkan, Unilever itu utang jangka pendek sama utang jangka panjangnya tinggi mana? Kalau yang utang jangka panjang itu tahun 2020 misalnya, itu kan 13, sekian triliun. Sedangkan kalau untuk yang jangka panjang, itu ternyata hanya 2, sekian triliun. Oh, ternyata Unilever tuh sehat loh. Kan gitu. Meskipun tadi kita bilang bahwa dia pendanaan untuk menghasilkan laba itu tadi lebih banyak daripada utang, DER-nya tinggi gitu ya. Tapi DER-nya ini sehat. Karena apa? Utangnya perusahaan Unilever itu sifatnya liquid. Kalau liquid apa? Berarti perusahaan Unilever itu mampu membayar utangnya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan ternyata benar, utang jangka panjang sama utang jangka pendeknya Unilever itu lebih banyak utang jangka pendeknya atau jangka kurang dari 1 tahun, sehingga Unilever itu dikatakan dia perusahaan yang masih dalam kategori blue chip teman-teman semua gitu ya, dengan kapitalisasi pasar besar karena pendanaannya meskipun dari utang tapi sifatnya liquid, dia bisa bayar utangnya jangka pendek. Nah itu kalau fundamental analisis tuh sampai detail begitu teman-teman semua. Jadi kita tidak lantas DER-nya tinggi, jelek, tidak. Kita harus analisis dulu, utangnya tinggi karena apa, utang yang mana gitu. Nah kalau memang meskipun DER-nya tinggi, maka tadi dibilang masih ada toleransi DER 1,5 sampai 2% atau 200% gitu ya. Itu karena ini kita lihat dulu komponen utangnya. Oke, next. Nah, ini sama seperti ketika mencari ROE tadi, cara untuk mencari rasio DER di laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan Unilever tahun 2020, silahkan masuk ke webnya IDX ya. Next, slide berikutnya. Oke, ini nanti juga sama, masuk ke klik web IDX, klik perusahaan tercatat, next. Nanti juga masukkan ya, tadi tahapannya masih sama, next. Nah, itu laporan posisi keuangannya, teman-teman semua, untuk mencari liability atau total utangnya tadi ya. Nah, itu total utangnya berarti 15, sekian ya, yang tahun 2020. Oke, next slide berikutnya, itu total utang yang diambil untuk ngitung DER, kemudian dibagi dengan total equity, total ekuitas atau modal, yang saya kotak merah itu berarti 4, sekian miliar tadi. Nah, saya bilang bahwa utangnya Unilever dibandingkan dengan modalnya tuh lebih tinggi utangnya. Tapi jangan salah, utangnya Unilever tuh sifatnya liquid loh, jangka pendek gitu. Oke, next. Sehingga kalau dihitung, DER-nya pasti tinggi sekali. Nah, itu lihat. DER-nya Unilever itu 316% teman-teman semua, gitu ya. Jauh di atas 100% bahkan. Tapi ingat, berdasarkan analisis kita tadi, gitu ya. Utangnya yang membentuk rasio DER-nya Unilever itu adalah utang yang sehat, karena utangnya itu adalah utang jangka pendek, utang yang pasti dapat dibayar oleh manajemen Unilever, gitu, karena dia liquid. Jadi meskipun besarnya 316%, ini masih dikatakan DER-nya perusahaan Unilever, meskipun dia bukan sektor keuangan gitu ya, tapi dia masih sehat, karena komponen untuk total utangnya itu dibentuk dari total utang lancar yang dia pasti dapat menyelesaikan kewajibannya. Oke, next. Itu yang namanya rasio DER. Makanya jangan salah mempersepsikan ya teman-teman. Jangan asal DER tinggi. Nah, ini salah satu contoh yang saya bilang tadi. Meskipun non keuangan, DER-nya tinggi, tapi ternyata masih sehat. Gitu. Oke, next. Ini tadi perbandingan antara nah untuk penghitungan DER juga bisa langsung diperoleh dari IDX statistik,
Cuma kelemahannya yang saya bilang ya teman-teman semua, kalau kalian hanya ngambil angka jadi dari IDX statistik, ngambil angka jadi DER-nya dari aplikasi yang kita gunakan untuk kita investasi, itu kan tidak bisa menjelaskan DER-nya tinggi karena apa. Tapi kalau kalian nyari, ngitung sendiri dari laporan keuangan, lebih puas sebagai seorang value investor, karena kalian tadi ngamati langsung dari laporan keuangan, oh yang menyebabkan dia DER-nya tinggi itu ternyata nggak ada masalah karena utang lancarnya dia tinggi, itu begitu. Kalau kalian langsung lihat angka jadi DER, kalian bisa salah persepsi, bisa suuzon nanti. Maka saya bilang seorang fundamental analisis itu atau value investor tuh harus benar-benar dia memahami sampai detail mengenai laporan keuangan gitu ya. Jangan menggunakan data-data yang sudah tersedia saja. Cek dulu sampai ke laporan keuangannya. Oke, next. Nah, tadi cara menganalisa DER juga sama seperti ROE, jangan asal menyimpulkan, maka bandingkan dulu nilai DER dengan rasio keuangan perusahaan yang lainnya. Rasio ROA, sama-sama perusahaannya. Jadi kita tadi kan ngitung DER-nya Unilever. Nah, untuk bisa menginterpretasikan DER-nya Unilever itu sehat atau tidak, Anda harus membandingkan dengan rasio ROA-nya Unilever, ROE-nya Unilever, DAR-nya Unilever, supaya kita bisa tahu bahwa dengan DER yang tinggi itu kalau dibandingkan dengan rasio profitabilitasnya dia, ternyata masih baik. Yang kedua, tren analisis atau melihat rasio DER perusahaan selama periode tertentu. Tadi bandingkan DER-nya Unilever dari tahun ke tahun gitu ya. Yang ketiga, bandingkan rasio DER-nya Unilever dengan rata-rata industri sejenisnya juga, sama-sama DER di industri yang sama. Cuma kita sudah punya clue dulu, punya kata kunci dulu, DER-nya kita tinggi, iya, DER-nya Unilever-nya tinggi, tapi kita DER yang sehat gitu ya. Kalau dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis, pasti DER-nya Unilever lebih tinggi gitu ya. Kalau non keuangan kan yang dicari justru DER yang rendah kan. Nah, ini nanti beda persepsi nanti ketika kita tidak tahu sebenarnya DER tinggi itu karena apa. Maka hati-hati ketika melakukan yang namanya analisis fundamental. Cek dulu datanya, jangan langsung menggunakan data yang sudah ada. Kalau saya begitu, gitu ya. Oke, next, lanjut. Oke, kesimpulannya untuk DER, debt equity ratio atau DER atau rasio utang terhadap modal merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Semakin rendah nilai DER, katanya semakin bagus, namun indikator DER bukan merupakan indikator yang ini relevan untuk perusahaan keuangan ataupun perusahaan dengan karakteristik tertentu, teman-teman semua. Artinya hati-hati penggunaan DER juga gitu ya, baik di sektor keuangan ataupun non keuangan. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, price book value atau PBV. Next, Mbak. Ini salah satu rasio pasar ya, yang biasanya juga dijadikan untuk menilai apakah saham itu murah atau tidak ya. Kita menggunakan yang namanya rasio PBV atau price book value. Kita mulai dari definisi dulu. PBV atau price to book value merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Yang mana nilai buku perusahaan adalah perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar. Jadi PBV nanti dihitung dari perbandingan antara harga pasar per lembar sahamnya perusahaan, nilai pasar atau kita kenal dengan close price nanti, harga pasar dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Nah, nilai buku per lembar saham itu diperoleh dengan cara total ekuitas, total modalnya perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar gitu. Nah, jadi agak panjang ini penghitungannya. Bu, kalau rasio PBV sendiri juga sudah dihitungkan ada di EDX statistik juga ada, tapi sekali lagi sebagai seorang value investor ya harus detail, harus jeli ya, untuk sama nanti kalau dianalogkan sama DER tadi loh, kalau kita tiba-tiba menggunakan PBV yang sudah ada, nanti interpretasi kita jadi berbeda. Bisa jadi kita suuzon teman-teman semua kan itu. Kita lihat, kalau saya lebih senang ngitung sendiri, buktikan sendiri gitu ya, untuk tahu kinerja perusahaan itu seperti apa, historisnya perusahaan itu seperti apa. Oke.
Rasio PBV ini merupakan salah satu metrik yang sering dimanfaatkan oleh investor sebagai penentu sebelum memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan. Dan PBV ini seringkali juga disebut dengan rasio MBV atau market to book value. Kadang ada yang nyebut PBV, price to book value, kadang ada yang nyebut MBV atau market to book value. Pada dasarnya sama. Jadi nanti kalau Anda belajar analisis laporan keuangan gitu ya, atau di mata kuliah ALK, PBV itu sama dengan MBV gitu ya. Oke. Kemudian PBV yang rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau under value. Jadi biasanya investor itu melihat bahwa saham itu layak beli atau saham yang murah itu kalau PBV-nya kurang dari 1, teman-teman. Artinya apa? Harga pasarnya itu harus lebih rendah daripada nilai bukunya. Jadi nilai buku itu kan nilai yang menurut catatan perusahaan. Kalau nilai bukunya nanti lebih tinggi daripada harga pasarnya atau harga pasar itu nanti lebih kecil daripada nilai bukunya, harga jualnya saham gitu ya lebih tinggi daripada nilai bukunya saham perusahaan, maka dikatakan saham itu murah karena kurang dari 1 tadi. Oke, kalau murah berarti monggo silahkan boleh beli saham itu. Biasanya begitu. Tapi sekali lagi, kita tidak hanya bisa menggunakan patokan itu sebagai parameter baku, tapi kita lihat detailnya dulu bagaimana perusahaan yang sesungguhnya. Oke, next. Nah, oke, kita lihat beberapa yang seringkali realitanya gitu ya, PBV minus. Kalau PBV-nya minus, Bu, itu artinya apa gitu ya? Apakah PBV minus itu artinya tidak bagus? Oke. Nah, oke, kalau PBV minus berarti jelas perusahaan itu pasti akan rugi ya. Karena apa? Laba bersih perusahaan maupun ekuitas perusahaan tersebut memiliki nilai yang negatif. Jadi apa namanya? Kurang dari 1 tuh kadang kan nilainya, Bu, kalau negatif kan juga kurang dari 1 tuh kira-kira bagus atau tidak gitu ya. Nah, tapi jangan sampai salah tafsir gitu ya. Kalau memang PBV-nya nanti minus, yang berarti kalau negatif, misalnya negatif 0,5 gitu, itu kan berarti kan kurang dari 1, bukan berarti bagus loh ya. Berarti kan perusahaan itu jelek gitu. Karena apa? Kalau PBV minus itu berarti perusahaan itu dapatnya rugi gitu ya. Nilai bukunya minus karena apa? Modalnya perusahaan itu negatif gitu ya. Nilai laba bersih negatif berarti perusahaan tersebut dalam kondisi mengalami kerugian. Nilai ekuitas negatif artinya total utang lebih besar dibandingkan dengan total aset perusahaan. Total utang lebih besar daripada total aset perusahaan. Itu pasti nanti modalnya negatif. Ada atau bukan? Ada. Coba cari beberapa perusahaan nanti di BI itu ada loh yang total equity-nya juga negatif. Saya lupa kok nggak saya kasih contoh ya. Harusnya saya kasih contoh ya kan itu ya. Oke, nanti yang berikutnya nanti saya coba berikan. Saya kemarin pas menganalisis perusahaan apa ya, bikin riset itu bukan terkait dengan saya mau beli atau jual saham ya, tapi riset ya, saya melakukan penelitian itu ternyata ada perusahaan yang equity-nya tuh negatif, teman-teman. Gitu ya. Ternyata memang benar antara negatif itu karena memang total utangnya perusahaan tuh lebih besar daripada total asetnya. Dan perusahaan itu masih listing di Bursa Efek Indonesia. Cuma saya lupa ya, saya tuh tidak saya lampirkan di sini gitu ya. Oke. Nanti mungkin akan saya susulkannya. Itu data saya untuk riset ya, untuk saya analisis itu. Dan itu ada perusahaan yang memang dia equity-nya negatif. Nah, hati-hati dengan PBV yang minus. Minus tuh karena dia kurang dari 1 bukan berarti itu dia bagus ya kan gitu ya. Oke. Hal ini umumnya terjadi karena perusahaan terus-menerus mengalami kerugian sehingga dia harus menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya perusahaan. Oke, next slide berikutnya. Oke, fungsi PBV yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi investor, apakah saham yang akan dibeli menawarkan harga yang sesuai dengan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut tadi ya, yang kita cari karena PBV kurang dari 1 untuk membandingkan antara harga pasar dengan nilai bukunya murah atau mahal, maka kita cari yang apa namanya nilai bukunya harus lebih tinggi daripada harga pasarnya untuk untuk melihat apakah saham itu murah gitu ya. Oke, yang kedua, menentukan berapa perkiraan harga saham perusahaan saat ini dan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset perusahaan gitu ya. Karena komponennya tadi ya dibentuk dari harga pasar dibagi dengan nilai buku saham. Nilai buku saham itu dihitung dari total ekuitas atau modal dibagi dengan
jumlah lembar saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar itu melibatkan pemegang saham juga kan nanti. Nah, ini. Yang ketiga, membantu melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, teman-teman semua. Oke, dan Warren Buffett sendiri juga dia menyatakan bahwa ukuran yang digunakan untuk melihat layak tidaknya saham untuk dibeli itu menggunakan yang namanya price to book value. Oke, next. Oke, ini untuk komponen perhitungannya ya, apa namanya, price to book value dihitung dari harga pasar dibagi dengan nilai buku per saham. Nilai buku per saham itu dihitung dari total modal dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, teman-teman. Next. Harga saham atau harga pasar saham silahkan ngambil dari Bursa Efek Indonesia, dari komponen close price ya, nanti teman-teman semua. Nah, nilai buku per saham ini yang nanti harus kita hitung ya. Oke, PBV yang kecil tadi kita katakan adalah PBV yang nilainya yang kita cari karena menunjukkan harga saham itu murah gitu ya. Perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tentunya memiliki nilai PBV yang lebih tinggi. Walau memiliki nilai yang tinggi, perusahaan yang berskala besar atau perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan memiliki keuntungan lebih, teman-teman. Karena beberapa investor memilih untuk membeli saham pada perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Jadi PBV untuk perusahaan besar gitu ya atau perusahaan keuangan itu biasanya malah lebih dari satu ya, karena harga pasarnya dia lebih tinggi daripada nilai bukunya, teman-teman semua gitu ya. Oke, lanjut next. Nah, ini cara mencari harga saham di IDX. Nanti teman-teman bisa akses itu, buka webnya IDX. Next, berikutnya. Oke, kemudian ini masuk ke apa namanya data pasar ya teman-teman ya. Nah, itu kemudian diklik data saham teman-teman. Oke. Next. Nah, kemudian tuh muncul ringkasan saham, masukkan tanggal yang diinginkan berapa untuk melihat apa namanya perusahaannya, kemudian teman-teman isikan itu tanggalnya, kemudian yang dimau kode sahamnya, volume, nama perusahaan, nilai tertinggi dan terendah, dan biasanya digunakan adalah yang penutupannya, yang close price yang saya kotak itu ya. Nah, itu yang menunjukkan harga pasar saham, teman-teman, sebagai komponen untuk menghitung yang namanya PBV tadi. Oke, next. Nah, untuk menghitung nilai bukunya, kita lihat dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Next aja. Anggap kita sudah download laporan posisi keuangan atau neraca. Next. Next. Next ya. Nah, ini neraca. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk nilai buku saham perusahaan itu dihitung dari membagi antara jumlah ekuitas, teman-teman, jumlah modal perusahaan tahun 2020 berarti 4,937368 triliun ya, karena itu dalam jutaan rupiah berarti triliun. Kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, yang saya kotak itu 38.150 juta itu yang miliar 38.150.000.000 itu merupakan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu total equity dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nanti ketemu nilai bukunya. Nah, bandingkan antara close price, harga penutupan, dengan nilai bukunya, teman-teman semua. Nah, PBV yang nilainya kurang dari 1 itu dianggap sebagai harga saham yang murah. Artinya apa namanya harga pasarnya lebih besar daripada yang namanya harga pasarnya lebih kecil daripada nilai bukunya, maka harga saham itu adalah saham yang murah. Oke, next. Oke, ini PBV dari Unilever ya. Kalau kita terapkan tadi ya, ternyata PBV Unilever itu nilainya 56,79 kali, teman-teman. Jauh di atas 1 ya nilai. Nah, ini mengapa PBV untuk Unilever sangat tinggi? Apakah kondisi tersebut bisa dikategorikan saham sangat mahal gitu ya? Nah, dari nilai PBV sudah sangat jelas kalau kita simpulkan ya, karena dia non keuangan.
bahwa saham Unilever itu merupakan harganya yang mahal gitu. Namun yang harus diperhatikan, Unilever ini adalah perusahaan besar, teman-teman. Tadi saya bilang dia termasuk perusahaan kapitalisasi terbesar, 10 ranking perusahaan kapitalisasi terbesar ya, sehingga wajar manakala price to book value atau PBV-nya itu nilainya sangat tinggi. PBV lebih dari 1 itu sangat dimaklumi kalau ROE-nya juga tinggi, teman-teman. Tadi kan kita lihat ROE Unilever itu setiap tahunnya selalu di atas angka 100%. Bahkan di tahun 2020 aja yang kita hitung di ROE tadi, dia angkanya mencapai 145%. Artinya apa? Setiap Rp1 modal perusahaan itu bisa menghasilkan laba bersih hampir 1,5 kali rupiah di atas perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi Rp1 modal yang ditanamkan di Unilever itu bisa menghasilkan laba di perusahaan Unilever itu 1,5 rupiah di atas perusahaan-perusahaan yang lain yang hanya mampu biasanya mereka menghasilkan 0,1 rupiah. Maka dari itu wajar kalau Unilever itu PBV-nya sangat tinggi gitu ya. Bukan berarti sahamnya ya wajar ya kalau sahamnya nilainya wajar karena memang dia juga perusahaan berkapitalisasi besar dengan kinerja yang baik juga yang sudah kita analisis dengan ROE juga DER tadi teman-teman semua. Oke, makanya kalau kita tidak melihat tadi komponen strukturnya penghitungan PBV dan juga rasio-rasio yang lain bisa jadi kita berasumsi suuzon. Kalau teman-teman hanya diajarkan untuk melihat, silahkan lihat di aplikasi itu rasio fundamentalnya begini-begini, angkanya seperti ini, patokannya ini, tanpa melihat lebih detail mengenai bagaimana komponen itu bisa dihitung. Kalian pasti akan menjadi salah arah nantinya. Maka harus hati-hati betul gitu untuk melihat sebagai value investor gitu. Oke, next. Nah, itu juga bisa, tadi angkanya bisa dilihat langsung di aplikasi ataupun di IDX statistik juga ada, PBV itu sudah dihitungkan, tapi sekali lagi kalau kita hanya menggunakan data yang sudah ada, Anda menjadi salah interpretasi nanti. Next. Oke, kesimpulan, PBV merupakan rasio yang juga digunakan sebagai investor untuk memilih saham yang murah ya dibanding, tapi juga harus membandingkan dengan rasio yang lainnya untuk bisa kita mengatakan bahwa rasio PBV itu baik atau tidak. Oke, yang berikutnya dividen yield terakhir ya. Saya cepat aja, waktunya mungkin biar bisa untuk diskusi. Nah, dividen yield juga oke, next Mbak. Nah, biasanya investor itu kan dalam berinvestasi yang jangka panjang loh ya. Berarti kita kan tidak memperdagangkan ya. Kalau sifatnya jangka pendek pasti dia menginginkannya keuntungannya dalam bentuk capital gain. Tapi kalau investor jangka panjang, teman-teman semua, orientasinya jangka panjang, maka yang dia harapkan adalah dia menerima aliran kas yang dia diterima dari perusahaan setiap waktu yang dikenal dengan yang namanya dividen. Nah, perhitungan dividen itu biasanya menggunakan beberapa rasio saja, rasio juga ya, tidak hanya dividennya ya, ada yang namanya dividen payout rasio juga yang bisa digunakan sebagai analisis untuk melihat seberapa besar keuntungan kita peroleh dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Oke, next. Oke, dividen yield kalau sesuai definisi adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Dividen yield yang baik jika nilainya semakin tinggi. Berarti apa? Kalau dividen yield kan merupakan ukuran keuntungan yang kita peroleh dari emiten atau dari perusahaan. Kalau dividen yield-nya semakin tinggi, berarti perusahaan itu semakin fundamentalnya semakin baik gitu ya. Artinya kita mengharapkan dividen yield yang semakin tinggi. Oke, next. Oke, fungsi dividen yield ada beberapa ya. Yang pertama untuk mengukur jumlah arus kas yang diperoleh untuk setiap jumlah yang diinvestasikan para pemegang saham. Oke, dividennya digunakan untuk mengukur seberapa banyak uang yang akan kita terima dari kita punya sahamnya perusahaan. Yang kedua, sebagai tanda perusahaan stabil, karena hanya perusahaan pembuat laba yang membayar dividen ya. Kalau perusahaan itu membayar laba, pasti perusahaan kinerjanya stabil atau baik ya, sebagai ukuran para
parameter gitu ya. Kalau dividend yield-nya itu ada, hasilnya bisa kita hitung, berarti perusahaan itu kan bayar laba. Yang ketiga, persentase imbal hasil dividen yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan tersebut sangatlah baik dan menjanjikan. Semakin tinggi dividen yield berarti perusahaan semakin profitable. Semakin banyak kas yang kita terima, semakin banyak dividen yang kita terima, berarti perusahaan itu semakin baik. Yang berikutnya, rasio ini sangat penting bagi investor yang mengutamakan investasi jangka panjang dan tingkat pengembalian yang konsisten setiap tahun. Jadi kalau Anda investasinya sifatnya jangka pendek, ini jangan menggunakan dividen yield sebagai parameter tingkat return yang diharapkan. Oke, yang berikutnya dapat dianggap sebagai ROI atau return on investment, tingkat pengembalian bagi pendapatan investor yang tidak tertarik di capital gain gitu ya. Ini bagi investor yang memang dia beli saham tapi dia dimiliki untuk jangka waktu yang panjang untuk nanti di kemudian hari dia jual untuk mendapatkan keuntungan karena dia berharap dapat dividen yield setiap periodenya atau dividen setiap periodenya. Oke, next. Oke, untuk perhitungannya dividen yield dihitung dari dividen per share, dividen per lembar saham dibagi dengan market value per share atau harga pasar per lembar saham dikalikan dengan 100 ya. Jadi komponen dividen yield itu dihitung dari dividen per lembar saham. Dividen itu berarti jumlah dividen yang dibagikan perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian masih dibagi lagi dengan harga pasar per lembar saham ya, atau harga pasar close price ya. Tadi teman-teman yang sudah dapatkan datanya. Oke, next. Dividen yield yang tinggi artinya sebuah perusahaan bayar dividen yang besar ya. Ini sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Next aja, yang sudah saya sebut tadi. Oke, ini cara mencari datanya yang untuk harga pasar di skip aja, sudah sama seperti tadi ya. Next. Sama tadi tahapannya ya, mencari close price tadi ya. Next, di skip aja. Oke, ini harga pasar tadi, market per share-nya tadi ya, harga pasar per lembar saham. Oke, next. Next aja, Mbak. Ini tahapannya juga mencari laporan keuangan. Next. Oke, next. Asumsikan kita sudah download laporan keuangan untuk mencari data dividen yield. Oke, next. Nah, ini untuk Unilever ya, termasuk perusahaan emiten yang rajin bagi dividen ya dia ya. Itu datanya saya ambilkan cuma 3 tahun dari 2018 sampai dengan 2020 ya. Yaitu setiap interim perusahaan ini selalu bagikan dividen ya. Yang 2021 belum saya masukkan datanya, nanti teman-teman bisa akses untuk lihat dari laporan tahunannya untuk tahu berapa dividen finalnya 2021 sama dividen interimnya tahun 2021. Oke, next. Nah, ini untuk data mencari data dividen yang dibagikan oleh perusahaan Unilever, teman-teman bisa langsung masuk ke laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas ya masuknya ya. Itu lihat ada yang saya kotak itu dividen. Keterangannya catatan 2U dan 22 itu maksudnya penjelasan tentang dividen itu terdapat di CALK nomor 2U dan nomor 22. Gitu keterangannya untuk dividen. Next aja. Sudah saya screenshotkan. Nah, itu CALK-nya tadi ya, nomor 22 dan 2U tadi. Nah, itu ada dividen interim dan dividen final, teman-teman semua. Dividen interim dan dividen final itu nanti dijumlahkan, dividen interim 87, dividen finalnya 107, sehingga total dividen pembagian dividen Unilever tahun 2020 itu 194. Oke, penghitungannya dividen per lembar saham. Lanjut. Next. Oke, ini keterangan dividen interim sama dividen final ya. Nanti silakan dibaca sendiri perbedaannya apa ya antara dividen interim sama dividen final. Oke, slide sebelumnya, Mbak. Nah, ini kalau kita masukkan datanya tadi,
dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham, ternyata dividen untuk Unilever itu adalah 2,64%, teman-teman semua. Dividen yield tersebut dinilai masih kurang menarik karena dividen yield itu yang menarik di atas 3,5% ya teman-teman. Tapi ingat, kelebihan daripada Unilever itu adalah dia perusahaan blue chip, sehingga memang harga sahamnya itu sudah cenderung tinggi, sehingga mengakibatkan pembayaran nilai dividen yield-nya itu juga rendah. Tapi ingat bahwa kita punya rasio-rasio yang lain gitu ya, yang menjamin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang profitable, teman-teman semua, meskipun nilai dividen yield-nya rendah ya. Oke. Tapi secara dari sisi kinerja yang lain dia cukup profitable. Next. Ya, ini nilai dividen yield dari tahun 2010 sampai dengan 2020 untuk perusahaan Unilever. Next. Nah, cara memilih saham dengan dividen yang tinggi ada 3. Seorang investor yang ingin mengumpulkan saham-saham dengan dividen tinggi dalam portofolionya harus mengawasi ketat sejarah pembagian dividen perusahaan yang diincar. Tadi saya tampilkan data dari 2010 sampai dengan 2020 ya. Kemudian hanya perusahaan dengan catatan pembagian dividen yang terus meningkat secara stabil selama 10 sampai 15 tahun terakhir yang layak dimasukkan sebagai pertimbangan. Oke, sekali lagi value investor ini adalah untuk investasi yang sifatnya jangka panjang ya. Kita menggunakan value investing ini untuk strategi jangka panjang ya. Investor juga harus yakin bahwa perusahaan yang masuk dalam portofolio dapat terus mencetak laba tinggi yang mencukupi untuk dibagikan sebagai dividen. Oke, next. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan value investing pada hari ini. Mungkin lebih detailnya kita didiskusi aja. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Baik, terima kasih Bu Sayektienda atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, _NIM, _kelas, dan juga pertanyaannya. Semoga teman-teman yang masih bingung bisa bertanya. Silahkan bagi yang pengen masih bingung terkait dengan beberapa penyampaian saya tadi gitu ya, silahkan mungkin bisa ditanyakan, kita bisa diskusi lebih jauh, bisa open mic atau bisa menuliskan di room chat ya, monggo silahkan. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Eka Septiana, NIM 215221317. Izin bertanya, bagaimana yang terjadi jika D rendah apalagi minus? Terima kasih. Iya, saya kembalikan lagi ke penjelasan saya tadi ya. Jadi memaknai dulu DER itu pisahkan antara ini perusahaan keuangan atau non keuangan ya. Kita asumsikan kalau teman-teman di perusahaan yang keuangan gitu ya. Saya bilang bahwa DER yang semakin baik adalah DER yang semakin rendah. Tapi ya, bukan berarti DER yang tinggi itu juga lantas dia jelek. Sebagai kasus yang saya contohkan tadi, misalnya ya Unilever gitu ya, itu dia DER-nya tinggi sekali. Tetapi dari sisi konsep dia apakah mampu membayar kewajibannya, ternyata dia mampu untuk melunasi kewajibannya, teman-teman semua. Nah, pada posisi ketika DER itu rendah gitu ya. Nah, kalau kita analogkan dengan perusahaan non keuangan, ketika DER itu rendah, maka berarti perusahaan itu bisa kita katakan baik gitu ya, baik gitu ya. Artinya apa? Ketika DER rendah itu berarti komponen, karena DER itu kan dihitung dari total utang dibagi dengan total modal. Kalau DER-nya rendah berarti perusahaan itu banyak didanai oleh modalnya dibandingkan dengan utangnya. Artinya apa? Dengan modal yang dia miliki, kalau perusahaan itu pilot, maka dia bisa membayar utangnya. DER-nya itu rendah tadi, berarti perusahaan itu gitu ya.
Kemudian tapi itu berkebalikan dengan yang namanya perbankan ya, sektor keuangan tadi saya bilang ya kan, karena nilai DAR untuk perbankan itu berbeda karakteristiknya dengan yang non keuangan. Kemudian bagaimana Bu kalau itu negatif DAR-nya, karena yang namanya ekuitasnya tadi negatif, seperti yang sayangnya saya tidak contohkan perusahaannya ya, mohon maaf ya, tidak saya screenshotkan contoh perusahaan yang equity-nya negatif. Gimana kalau modalnya itu ternyata perusahaan negatif, kita juga tidak bisa just bahwa tidak baik ya. Kita lihat dulu, kalau memang perusahaan itu DAR-nya negatif, maka total modalnya itu jauh di bawah asetnya perusahaan ya, atau perusahaan itu banyak didanai oleh utang. Kita lihat dulu utangnya jangka pendek atau jangka panjang perusahaan, teman-teman. Kalau memang yang menyebabkan total modalnya perusahaan itu negatif karena memang total utangnya perusahaan itu jauh lebih tinggi daripada asetnya dari utang jangka panjang, maka kita pantas waspada, warningnya tinggi banget gitu ya. Karena berarti apa? Perusahaan ini medeni ini kan gitu ya. Karena total asetnya lebih kecil daripada utangnya kan jelas modal negatif itu kan karena memang total asetnya perusahaan lebih kecil daripada total utangnya, karena dia banyak utang. Tapi kalau dia utang jangka yang banyak itu yang menyebabkan aset sama utangnya itu lebih tinggi, utangnya karena utang jangka pendek, maka kita masih bisa mempertimbangkan untuk melihat rasio yang lain dulu gitu. Karena yang banyak itu utang jangka pendek, berarti ya, tadi jangan jadi investor yang buru langsung jualnya tidak aku dari rasio yang lainnya, dari fundamental perusahaan yang lainnya. Kalau memang dari fundamentalnya ROE-nya sudah kecil banget selama beberapa periode, dia juga mengalami penurunan yang signifikan, PBV-nya juga nggak bagus, rasio-rasio yang lain juga nggak bagus, yang terjadi perusahaan tidak menghasilkan laba tapi rugi, ya berarti monggo silahkan teman-teman mengambil keputusan untuk barangkali melepas sahamnya gitu ya, atau kita lepas sahamnya. Tapi jangan, sekali lagi pesan saya, jangan jadi investor yang gegabah gitu. Silahkan gunakan pemahaman Anda untuk menganalisis dulu, menginterpretasikan dulu dia itu dari apa, negatifnya karena apa, dan masih bisa nggak perusahaan itu untuk kita istilahnya kita tahan dulu keputusan kita, jangan sampai gegabah untuk langsung jual saham yang kita miliki. Itu kalau saya begitu, Mbak. Mungkin ada feedback dulu dari penanya tadi, Mbak. Mbak Eka Septiana, apakah ada feedback? Monggo. Halo, Mbak. Cek, Mbak Meira, bisa dengar suara saya, Mbak Meira? Halo, Ibu. Nah, tadi nggak dengar, Mbak. Sekarang sudah jelas. Iya. Okay. Oh, sudah cukup, Bu. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Delia Eva. Izin bertanya, apakah semua laporan keuangan dari sebuah perusahaan itu asli? Bagaimana jika ada kebohongan dalam laporan itu? Maksudnya kebohongan gimana ya? Kan gitu ya. Kalau teman-teman itu kan, kita kan asumsinya kan di pasar modal Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia ya, perusahaan yang sudah mengupload laporan keuangannya kan sudah melalui dia juga diaudit oleh auditor ya. Saya kira ini, mohon maaf ya, terkait dengan apakah dia melaporkan kebohongan, kecuali ada fraud, itu kasus tersendiri ya, di luar apa namanya yang sesuatu yang apa namanya di luar kesengajaannya. Tapi saya pikir ketika perusahaan itu mengunggah laporan keuangannya, meskipun dalam prakteknya, dalam realnya ada beberapa perusahaan yang melakukan praktek fraud atau kecurangan, atau dalam hal ini mungkin ada earning management income splitting dan sebagainya, itu memang di luar apa namanya di luar kasus yang apa namanya dalam ranah kontrolnya Bursa Efek Indonesia ya. Artinya kalau kasus-kasus tertentu mungkin ada kasus yang Garuda kemarin menggelembungkan aset dan sebagainya, tapi saya pikir kalau secara keseluruhan laporan keuangannya tidak mungkin
bohong, karena kalaupun bohong tadi yang implikasinya banyak, auditornya kena, KAP-nya kena gitu, semuanya kena gitu ya. Bahkan nanti KAP atau auditornya kan kena ini ya, dibekukan dan sebagainya. Nah, itu konsekuensinya kalau memang dia melaporkan kebohongan ya gitu ya. Dan itu memang kasuistik ya, memang ada beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman ngamati juga dari beberapa kasus yang ada, tapi pasti ada sanksi yang diberikan gitu ya kepada perusahaan itu ataupun kepada, mohon maaf, kita kan profesi kita kan ada yang memilih jalur auditor kan. Nah, itu nanti biasanya dia juga akan dibekukan. Tidak hanya akuntannya tapi KAP-nya juga akan kena sanksi itu. Gitu. Kalau memang dia bohong gitu. Baik, apakah ada feedback dari Delia Eva? Enggak, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Delia. Selanjutnya ada Rima Widawati dari AKS 3A. Izin bertanya, apakah 4 rasio yang sudah Ibu jelaskan tadi wajib semua dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan? Jika hanya 2 atau 3, apakah ada kekurangannya? Terima kasih. Ya, itu kembali lagi kepada kalau saya pengalaman investornya ya, kalau memang Anda itu masih pemula gitu ya, masih mulai belajar tahapan untuk bagaimana kita berinvestasi saham, saya pikir bahkan tidak hanya 4 rasio yang saya sampaikan tadi pada hari ini ya, tapi keseluruhan mengenai kinerja perusahaan, saya pikir untuk perlu dilihat Mbak. Jadi tidak sekedar untuk melihat 2 rasio saja, tapi kalau memang nanti Anda sudah jadi investor yang canggih, sophisticated, tapi butuh waktu. Saya bilang tidak dalam waktu singkat ya. Anda sudah canggih, punya jam terbang yang tinggi, punya pengalaman yang tinggi terkait dengan berinvestasi di saham, maka bolehlah ketika kita ingin mempertimbangkan dalam hal kita akan membeli, menjual, atau menahan saham yang sudah kita miliki itu dengan pertimbangan 2 atau 3 rasio yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Tapi saya garis bawahi, kalau Anda masih pemula, justru lakukan analisis fundamental sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan Anda bahwa Anda tidak salah pilih atau salah mengambil keputusan dalam berinvestasi saham, supaya tidak terjerumus kepada spekulasi tadi gitu. Kalau saya begitu Mbak gitu. Itu jawaban saya sebagai seorang investor pemula. Terima kasih Bu. Gimana Mbak Rima Widawati? Mbak Mei, suaranya nggak terdengar lagi, kecil sekali Mbak Mei. Mohon maaf Ibu. Okay. Bagaimana Mbak Rima Widawati? Apakah ada feedback? Sudah cukup jelas, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Rima atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu, masih ada pertanyaan dari Asih Dewi Hastuti dari AKS 3B. Izin bertanya, sebelum membeli suatu saham dengan analisa fundamental, apakah perlu untuk menganalisa semua rasio yang tadi dibahas? Oh sama Bu, ternyata pertanyaannya. Ya, lanjut ya ke Mbak Ruri Kusdianti dari AKS 3A. Apabila kita ingin berhenti berinvestasi pada perusahaan salah satunya dengan menjual saham kita, maksudnya kalau ingin berhenti berinvestasi pada perusahaan, apakah salah satunya dengan cara menjual saham? Oh, maksudnya kita sudah nggak tertarik lagi gitu ya, terkait dengan perusahaan yang sudah kita miliki sahamnya, apakah kita bisa menjual saham itu? Ya, itu keputusannya monggo kepada investornya ya. Jadi, apakah mau jual atau ya udah biarkan dulu, ditahan dulu, kita lihat dulu perkembangannya untuk nanti gitu. Nah, tapi yang kita jadikan dasar untuk keputusan apakah menjual atau nah itu sekali lagi motivasi Anda dulu gitu ya. Kenapa tidak tertarik dengan perusahaannya gitu ya. Tertariknya tuh karena memang perusahaannya tidak profitable, misalnya perusahaannya memang misalnya dalam beberapa periode dia rugi terus ya, atau terjadi penurunan kinerja misalnya. Nah itu kita perlu lihat dulu untuk kita tidak tertariknya dengan perusahaan tuh karena apa. Dan saya pikir juga tidak buru-buru untuk menjual ya, karena saya yakin ketika Anda membeli pun juga tidak buru-buru membeli ya. Maka sekali lagi ya, jadilah Anda investor yang cerdas dan bijak.
Karena kita bicaranya dalam konteks syariah ya. Ketika Anda memilih berinvestasi pun, membeli saham pun, perusahaan tertentu pun juga tolong didasari dengan pemahaman yang kuat akan tujuan investasinya. Jangan sampai kita tadi hanya main-main, hanya iseng-iseng dan sebagainya. Sehingga ketika nanti kita sudah terlanjur punya sahamnya, kita tadi awalnya dicari oleh inflasi yang mohon maaf sekedar main-main dan atau kita hanya ya sudah untuk memenuhi kewajibannya tugasnya Mbak Mei misalnya atau tugasnya Bu Endah, nah itu tidak boleh demikian. Kalau memang memang tertarik itu ya tolong didasari dari motivasi yang Anda memang memahami betul bahwa perusahaan ini memang baik dan profitable, sehingga pada saat memutuskan tidak tertarik lagi itu didasari juga alasan yang bisa diterima, tidak sekedar tadi tidak tertarik karena kemarin saya juga spekulasi, nggak bisa demikian teman-teman. Kita konteksnya investasi, lakukan investasi yang benar. Kita tidak hanya sekedar bermain saham dan sebagainya, tidak, investasi lakukan dengan baik dan benar gitu ya. Oke, itu. Baik. Ada feedback Mbak mungkin? Ada feedback nggak, Mbak Ruri Yanti? Tidak, makasih Bu untuk penjelasannya. Iya, sama Mbak Ruri. Selanjutnya Mbak Anis Setianingsih dari AS3I. Silakan, ada yang ditanyakan? Mbak Anis, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Oh, enggak ada. Selanjutnya ada Mbak Eni Yulianti. Izin bertanya, misal kita punya saham saat kita beli sudah dianalisa dan perusahaannya masih maju. Namun untuk ketika perusahaan itu gulung tikar. Jadi bagaimana nasib saham kita? Ya, itu, Bu. Sebelum perusahaan itu sampai pilot ya, kalau kita itu investor yang cerdas teman-teman semua, itu kan di Bursa Efek Indonesia kan sebenarnya setiap periodenya dia juga sudah memberikan analisis ya, analisis terkait dengan perkembangan kinerja baik itu saham syariah ataupun saham konvensional teman-teman, dan ada daftar perusahaan juga atau emiten yang masuk dalam notasi khusus. Jadi teman-teman semua, jadi kalau teman-teman itu memang jadi investor yang sesungguhnya gitu ya, karena memang kalian sudah berketetapan hati untuk menjadi seorang investor di saham gitu ya. Nah, itu tolong juga jangan setengah-setengah, harus totalitas. Efek Indonesia itu setiap periode itu sebagaimana teman-teman itu Anda akan lihat ada laporan atau perkembangan statistik mengenai tren perkembangan kinerja masing-masing emiten. Nah, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang ada dalam notasi khusus, teman-teman. Nanti silahkan buka webnya IDX, itu ada notasi khusus. Nah, notasi khusus itu berisi bagi perusahaan-perusahaan yang bahkan dia sebelum jatuh pilot atau bangkrut itu ya, teman-teman semua, itu sudah diberikan peringatan dulu oleh Bursa Efek Indonesia. Oh, ini emiten yang dalam notasi khusus. Berarti kalau dalam notasi khusus, kalau memang perusahaan teman-teman itu punya sahamnya perusahaan yang bersangkutan, perlu ditinjau ulang teman-teman ya, dilihat lagi. Tadi sebagaimana Bu Endah bilang, lihat fundamental analisisnya, cek ROE-nya, cek DER-nya, cek rasio-rasio yang lain untuk nanti mengambil keputusan yang tepat. Apakah sebaiknya kita segera lepas perusahaan itu sampai kita rugi gitu ya. Jangan sampai nunggu pilot. Nah, kalau kita itu nggak proaktif ya, kita nggak paham, nggak yang sophisticated, yang canggih, Anda akan diamkan saja tanpa mengevaluasi investasi. Yang namanya investasi itu harus dievaluasi teman-teman gitu ya. Jangan Anda cuma didiemin aja, tidak. Kalau memang sudah niat investasi ya, kelola betul investasi. Ikuti tren perkembangan perusahaan itu, dan jangan sampai perusahaan itu pilot baru bingung, lah ini terus sahamku piye saya rugi. Tidak. Jadilah investor yang bijak dan cerdas. Sekali lagi, di EDX ataupun aplikasi yang lainnya sudah menyediakan berbagai bentuk analisis baik fundamental atau teknikal yang memberikan gambaran ke Anda supaya Anda tidak sampai rugi karena hanya gara-gara perusahaan itu sampai ke pilot gitu ya. Itu kalau sampai perusahaan pilot baru kita bingung dengan itu kita tidak investor tiket kan begitu. Itu Mbak bisa kan itu
saya ibaratkan begini loh teman-teman, Anda punya tanah gitu ya di suatu, ini aset real ya, ini sama logikanya sama dengan aset keuangan, punya aset real berupa tanah di suatu lokasi. Nah kemudian lokasi itu apa namanya, ternyata kalau ada, mohon maaf, hujan deras dan sebagainya, ternyata potensi banjir dan sebagainya. Nah sebelum sampai tanah itu tidak laku nanti kan pasti ada tindakan dulu kan nanti, oh tanah ini harus saya jual dan sebagainya gitu sebelum saya rugi. Nah sama berinvestasi di aset keuangan itu juga atau saham itu juga ada warningnya. Pinter-pinternya kita mengupdate informasi supaya jangan sampai kita itu rugi gitu. Nah itu yang bisa saya berikan, Maira, yang saya mungkin ada feedback dari penanya. Baik, terima kasih Bu saya Tienda. Kepada Yulianti, apakah ada? Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Eni. Baik. Bagi teman-teman, jangan lupa isi absen ya, yang udah di-share di chat Zoom. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang ingin bertanya, monggo. Mungkin dari teman-teman sudah cukup, mengingat waktunya juga udah lewat dari jam. Mohon maaf, saya tutup nih, Bu. Bu, silakan Mbak. Ya. Menginjak acara akhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan ketiga yang berisi value investing. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sayekti Endah yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Mei, teman-teman Aslab dan teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.